Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah. Perkenalkan, nama saya Safita Mujaidah Ar-Rahmah. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila Zarani Putri. Kami dari kelas D ingin menjelaskan mengenai diskusi bahasa dengan topik kuliah daring. Dimulai dari saya pribadi, saya akan menjelaskan ulasan saya mengenai kuliah daring ini. Menurut saya pribadi kurang berkenan dalam kuliah daring ini, karena kuliah daring ini terkesan kurang efektif untuk dilakukan. Kuliah daring ini membawakan beberapa dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit dampak negatifnya dalam aspek memahami materi. Sebagian besar dari seorang siswa atau mahasiswa, kami terkesan sulit untuk memahami materi secara online. Karena di sini kami kurang bisa berdiskusi dengan baik, kami kurang bisa mengeluarkan pendapat kami, sehingga kami selalu mengandalkan seorang pengajar seperti dosen untuk memaparkan materinya. Hal ini sangat mengganggu bagi kami seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, di mana kami juga butuh adaptasi, tapi kami sangat sulit melakukannya. Hal itu membuat kami kurang bisa berkembang dengan baik dan membuat tugas secara asal-asalan, sehingga nilai kami pun juga sedikit kurang memuaskan. Begitu saja dari saya. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda, Sabita Mujaidah? Menurut saya tidak terpaut jauh dengan pendapatnya Miftah, karena ya itu efek dari kuliah daring ini. Kalau menurut saya sendiri mungkin terkendala di ketika interaksi sosial. Interaksi sosial bersama teman, kita mengenal baru, apalagi kita adalah mahasiswa baru, pastinya di situ kita mempunyai teman-teman yang baru. Bagaimana kita harus berinteraksinya lewat chat, lewat Zoom ketika kelas, seperti itu. Dan kita juga tidak begitu mengenali dosen-dosen yang ada. Ya, kita ketemu dosen ya hanya ketika Zoom, hanya ketika kita ingin mengetahui pertanyaan dari pertanyaan kita yang harus dijawab oleh dosen, hanya seperti itu. Lalu dan kita juga belum mengenal kampus dengan lebih lanjut. Bagaimana sih suasana kampus? Bagaimana sih ketika kuliah offline itu di kampus, di kelas, seperti itu. Itu menurut saya. Baik, untuk pendapat Sabita Mujaidah sangat bagus. Kemudian bagaimana untuk pendapat Anda, Cynthia Nabilah, mengenai perkuliahan daring ini? Ya, pendapat saya juga tidak jauh beda dengan pendapat Sabita sama Miftah. Ada juga kekurangan dari kuliah daring ini. Yang pertama, kayak nggak semua dosen sama mahasiswa itu memiliki fasilitas seperti laptop ataupun HP ataupun yang lainnya. Dan tidak hanya itu, terkadang mahasiswa atau dosen juga sering terkendala jaringan internet. Seperti saya juga kadang sering merasakan gangguan tersebut. Pembelajaran daring ini sangatlah tidak efektif. Baik, itu tadi ulasan kami mengenai kuliah daring. Dan di sini saya akan memaparkan pendapat saya bagaimana cara mengatasi perkuliahan daring ini. Cara saya mengatasi kuliah daring ini yaitu dengan membuat circle atau kelompok kecil untuk belajar, sehingga apabila kami kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen, kami bisa membahasnya bersama teman dalam circle tersebut, sehingga itu bisa membantu kami untuk berproses lebih lanjut dalam mengerjakan tugas dan dalam berkembang di dunia perkuliahan ini. Lalu bagaimana menurut Anda, Sabita Mujaidah? Untuk kurang lebihnya mungkin kita segerakan saja offline, karena ya saya sebagai mahasiswa sudah merasakan bagaimana kurangnya berinteraksi dengan teman-teman, dengan dosen, seperti itu. Apalagi sebagian besar mahasiswa itu sudah berumur 18
tahun ke atas, ya kan? Maka dari itu mereka tentunya sudah vaksin, ataupun vaksin dosis 1, dosis 2, mereka tentunya sudah vaksin, dan dosen-dosen pun dan karyawan-karyawan di kampus pun pastinya tentunya sudah vaksin. Maka dari itu kita tinggal menunggu saja perintah dari pemerintah untuk segera melakukan offline, walaupun offline-nya itu setengah-setengah, maksudnya setengah-setengah itu 0,5% murid masuk di jam sekian, di setengahnya lagi di jam sekian, seperti itu. Baik, itu sangat bagus sekali. Bagaimana mengenai pendapat Anda, Cynthia Nabila? Kalau pendapat saya tentang perkuliahan online ini, jadi itu kita itu harus memiliki kayak jadwal gitu, jadwal buat mata kuliah apa dulu yang kita mau kerjakan, terus pilih kayak belajar apa yang baik untuk bisa materi yang disampaikan juga gitu. Baiklah, sekian diskusi bahasa kami mengenai perkuliahan online ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.